Hey, what's up semuanya? Masih di channel QWERTY Komputer, masih dengan gue Chen di sini. Kalau misalnya kamu adalah orang yang sering kerja di luar rumah, misalnya di kafe gitu, dalam keadaan yang ribut dan suka ribet waktu jawab panggilan telepon, sebelumnya gue udah bikin video review, rekomendasi juga buat kalian, yaitu headset Bluetooth dari One Audio, yaitu One Audio A9. Kalau misalnya belum nonton videonya, nanti bisa klik link yang gue taruh di pojok sini. Dan kali ini gue pengen kasih satu lagi rekomendasi buat kalian, tapi dalam bentuk earphone. Ini adalah Viata Airboom ANC. Ini udah punya fitur Active Noise Cancelling, cuma dengan harga Rp339.000. Nah, penasaran bagaimana kualitas suaranya atau performance dari Active Noise Cancelling-nya? Gue akan bahas earphone ini di video kali ini. Tapi sebelum gue mulai videonya, buat kamu yang baru kali ini pertama kali singgah ke channel gue, mungkin bisa aktifkan dulu tombol subscribe-nya dan klik tombol lonceng supaya kalian gak akan ketinggalan video-video dari gua yang akan datang. Dan juga gua sering live stream setiap hari Minggu jam 2 siang, jadi kalian bisa join untuk tanya-tanya. Gua akan coba jawab semua pertanyaan kalian sebisa gua. Dan ya, langsung aja ke videonya, tapi gua intro dulu. Singkat aja spesifikasi teknis untuk Viata Airboom ANC. Earphone ini menggunakan Bluetooth 5.0 di jarak 10 meter ya kurang lebih, dan menggunakan driver Graphene berukuran 13 mm, koneksi Type-C untuk charging, dan udah punya touch sensor juga. Seperti yang gue bilang tadi, punya fitur Active Noise Cancelling-nya dan Transparent Mode-nya. Udah support juga untuk voice assistant, baik itu Siri ataupun Google Assistant. Dan ini diklaim juga udah punya IPX5 Splash Proof, jadi ini tahan cipratan air. Untuk desain dari charging case-nya, ini kalau misalnya kita lihat pada bagian penutup, sisi atasnya ini ada logo Viata kecil aja. Untuk ukurannya sih ini kalau gue bilang agak lebih kecil sedikit dibandingkan charging case dari AirPods Pro gua. Kalau di sisi bawah ini ada LED indikator sebagai tanda waktu charging case ini lagi ngecas earbuds-nya atau charging case-nya lagi ngecas. Dan juga ada colokan USB Type-C untuk dipakai ngecas, dan magnet juga ditempatkan pada bagian penutup ya. Jadi ini kalau misalnya kita dorong dikit dia langsung bakalan nempel. Dan untuk finishingnya sih ini charging case-nya ini matte ya, dan ada look satinnya juga. Dan untuk Viata Airboom ANC ini tersedia di pilihan dua warna, yaitu warna hitam dan warna putih. Kalau untuk earbuds-nya sendiri, ini pada bagian sisi touch sensornya ini ada logo Viata kecil juga. Di bagian bawahnya ini ada LED indikator, jadi sebagai penanda kalau misalnya dia lagi pairing ataupun mungkin udah lowbat ya. Dan ini two tone-nya, jadi kalau misalnya warna hitam dia punya dua tone warna hitam dan warna abu-abu. Tapi kalau warna putihnya ini cuma satu tone warna aja. Dan ya sama juga untuk finishingnya, ini finishing matte. Untuk build quality-nya kalau menurut gua, charging case maupun earbuds-nya ini masih menggunakan bahan plastik. Tapi kalau untuk earbuds-nya sendiri menurut gua setelah gua pegang ini udah berasa cukup solid ya. Sedangkan untuk charging case-nya lumayan tipis lah, tapi nggak terlalu renyah waktu dipegang juga. Secara looks atau tampilan sih menurut gua ini udah lumayan cukup premium ya. Jadi waktu gua pegang emang kurang berasa barang mahal, tapi paling tidak keseluruhan dari materialnya ini menurut gue ini udah cukup kokoh lah. Untuk harga segitu ada beberapa fitur yang ditawarkan dari Viata Airboom ANC. Yang pertama adalah touch sensor. Jadi touch sensornya ini ditempatkan di bagian sisi luar dari earbuds-nya, dan ini berguna untuk pengaturan volume, play pause dari lagu yang kalian dengerin. Untuk voice assistant juga, jadi bisa Google ataupun Siri. Dan bisa angkat panggilan telepon juga atau menutup panggilan telepon. Dan untuk tombol-tombol tersebut atau touch sensornya ini bisa kalian cek kombinasinya di manual booknya, jadi nggak akan gue sebutin satu-satu di video ini biar video ini nggak bakalan terlalu panjang. Yang kedua ada fitur Active Noise Cancelling. Setelah gue coba sih menurut gue fitur ANC-nya ini cukup bisa memfilter white noise dengan baik ya. Jadi ada mungkin di kisaran 60% sampai
70% white noise itu bisa di-reduce dengan cukup baik. Dan ada juga fitur transparency mode. Jadi kalau misalnya kalian nggak pengen kelihatan kayak orang budek, kalian bisa aktifin transparency mode-nya. Kalian bisa dengerin orang yang lagi ngomong dengan kalian dan nggak akan kelihatan kayak orang budek. Dan untuk baterainya ini diklaim punya kapasitas sebesar 35 mAh untuk earbuds-nya. Sedangkan untuk charging case-nya ini diklaim punya baterai berukuran 200 mAh. Dan kalau misalnya digunakan di mode ANC, earbuds-nya ini bisa tahan 2,5 jam sampai 3,5 jam. Sedangkan kalau misalnya ANC-nya ini tidak diaktifkan, ini bisa tahan 3 sampai 4 jam. Jadi untuk kapasitas baterai baik dari earbuds dan charging case-nya, ini charging case-nya bisa kalian gunakan mungkin sekitaran 2 kali pengecasan untuk full dari kedua earbuds-nya. Dan ya kalau misalnya kalian pengen charge, ini earbuds-nya bisa di-charge sampai full di kisaran 1 jam, sementara untuk charging case-nya ini di kisaran 1,5 jam. Dan ya untuk spesifikasi tersebut menurut gua ini udah lumayan oke untuk dijadiin daily driver earbuds atau TWS kalian setiap hari ya kalian pakai kemana-mana. Menurut gua ini udah cukup oke. Untuk harga 339.000 dan udah dikasih fitur active noise cancelling, kira-kira bagaimana kualitas suaranya? Dan ya di sini gua mau kasih tahu kalau ini adalah pendapat gua pribadi yang sesuai dengan selera gua, bisa jadi berbeda dengan kalian ataupun reviewer yang lain. Tapi kalau menurut pendapat gua sendiri, Viata Airboom ANC ini frekuensi low-nya ini kalau menurut gua ini cukup netral, ada di posisi flat ya. Sementara untuk middle sama high-nya ini kalau menurut gua agak dominan walaupun nggak over. Jadi kalau misalnya gua gambarkan di sini suaranya mungkin ada di karakter V-shape ya. Untuk bass-nya menurut gua ini punch-nya lumayan oke, nggak over juga. Detailnya masih lumayan dapet, tapi ada sedikit kesan bumi pada bagian bass-nya. Untuk mid-nya, clarity-nya udah oke, voice-nya cukup tebal juga, dan ya ada sedikit kesan grainy untuk frekuensi middle-nya. Sementara untuk high-nya sama sekali nggak ada kesan nusuk, udah cukup clear juga. Sound stage-nya ini oke, nggak over kalau menurut gua. Noise floor-nya seperti yang gue bilang tadi agak sedikit berasa di bagian frekuensi middle-nya. Separasi suara menurut gua ini juga oke, nggak ada masalah sama sekali. Dan ya kompresi suara mungkin ada sedikit berasa ya. Dan gua nggak tahu juga karena di sini nggak ditulis dia pakai kompresi suara apaan. Yang menurut gua ini masih AAC. Tapi ya overall masih lumayan oke lah untuk harga 339.000. Dan untuk kualitas suara mikrofon dari Viata Airboom ANC, gua akan coba rekam pakai voice recorder HP gua aja ya. Dan nggak bakalan gua edit atau gua tambahin apa-apa. Ya, ini adalah kualitas suara mikrofon dari Viata Airboom ANC dengan kondisi di mana suara ruangan yang sepi tanpa ada suara apapun di sini, mungkin cuma suara dari AC gua aja. Dan ini adalah kondisi suara misalnya kita lagi di jalanan gitu kan dan berisik, kualitas suara dari mikrofonnya kira-kira seperti ini. Dan ya, menurut kalian kira-kira gimana dari pickup suara mikrofonnya oke atau enggak? Coba share juga dengan gua di kolom komentar di bawah pendapat kalian seperti apa. Terus ada beberapa downside atau kekurangan menurut gua dari Airboom ANC-nya Viata ini. Yang pertama adalah waktu gua dengerin musik kadang salah satu dari earbud suka hilang suara ya, mungkin sekitaran sedetik gitu, tapi lumayan sering sih. Dan ini kejadian di earphone kanan gua. Yang kiri sih nggak ada masalah ya. Dan ya ini sama sekali nggak ada in-ear detection. Jadi kalau misalnya kalian pengen matiin salah satu earbuds-nya atau cuman pengen pakai satu, kalian harus taruh di charging case-nya dan harus ditutup baru kemudian earbuds-nya ini mati. Kalau misalnya cuman ditaruh di meja, bukan di dalam charging case-nya, ataupun di dalam charging case-nya dan charging case-nya nggak ditutup, ini earbuds-nya bakalan tetap nyala dan bakalin ngeluarin suara musik yang kalian dengerin. Dan ya, nggak bisa connect ke dua device sekaligus. Jadi sayang banget ya. Dan ya kesimpulan gua untuk TWS ini di harga 339.000, ini menurut gua ini udah cukup worth it lah untuk fitur sama build quality-nya. Ini udah lumayan balance baik dari harga ditimbang dengan barang atau fitur yang ditawarkan. Dan ya kalian juga bisa pakai buat nge-gym, ini nggak gampang jatuh juga. Ini ear fittingnya udah lumayan oke kalau menurut gua. Apalagi ini udah IPX5 splash proof, jadi untuk cipratan atau keringat menurut gua ini cukup aman lah.
Dan ya, bisa jadi daily driver juga buat kalian dipakai sehari-hari. Dan ya, kalau misalnya kalian punya pertanyaan untuk Viata Airboom ANC, lempar aja di kolom komentar di bawah atau join Discord server dari QWERTY Komputer biar nanti gue jawab sebisa gue pertanyaan kalian. Atau mungkin juga bisa join live stream gue setiap hari Minggu jam 2 siang biar kita bisa ngobrol secara live untuk tanya jawab. Dan ya, kalau misalnya kalian kurang puas dengan produk ini, mungkin bisa cek video gua yang lain yang sesuai dengan konsep, yaitu audio yang punya fitur ANC yang nanti gua taruh di pojok sebelah sini biar kalian bisa langsung klik untuk nonton. Dan ya, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like video ini kalau misalnya kalian suka, klik tombol subscribe kalau misalnya belum, dan aktifkan tombol lonceng supaya kalian gak akan ketinggalan konten-konten gua yang akan datang. Dan jangan lupa juga follow sosial media gue dan sosial media QWERTY Komputer. Sampai jumpa di video yang akan datang. Thank you and bye.